terus nggak dipakai kan oleh dosen berikutnya. Saya buat nggak ya? Untuk filsafat nggak ya? Yang bahan ajar digital ya? Namanya gitu. Ada. Lupa saya. Tapi saya selalu seperti itu ya. Jadi blended gitu. Saya rajinnya waktu COVID ya. Jadi kira-kira begitu, saya udah terang di sana ya. Saya kembalikan ke Pak Habibie. Terima kasih Prof. Walaupun ada kelas lain menyempatkan di D3 untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan berikutnya. Saya duluan ya. Bapak Ibu yang review paper di hasil dari literatur review sudah ada yang publish? Decline. Belum direview juga? Tadi Bu Dina mengatakan harus ditanya terus, jadi mau tanya. Ya, bisa ditanya. Jadi memang publikasi satu ini lanjutan dari literatur review dan juga bagian dari disertasi. Biasanya kalau saya dengan Prof. Eno itu juga membahas progres draft disertasi. Tapi juga apa yang disampaikan Prof. Agus juga itu sangat penting karena itu terintegral dengan proses kita publikasi. Jadi satu pun belum ada yang publish ya? Accepted? Belum juga? Ada ini Prof. Bukan best Yang udah publish kan? Kisah satu katanya mami. memang ada yang single, ada yang satu, ada yang cinta dua. Misalnya nggak pakai SLM nggak apa-apa kan Prof? Misalnya kita penelitian harus menunjukkan bagian dari disertasi kita nggak apa-apa kan Prof? Kita kan sudah belajar untuk kreatif ya. Tapi untuk menemukan novelty itu kan tidak bisa kita tanpa kreatif. Ya kan? Rip. Tadi Prof. Agus juga menyinggung masalah SOTA, state of the art. State of the art itu ya review juga, tapi dia lebih kepada 5 tahun terakhir. Bahkan hibah-hibah itu state of, apa yang dimaksud state of the art itu ya 5 tahun terakhir penelitian orang gitu kan. Ya. Maka nilainya kalau memang 5 tahun terakhir dan itu tidak ada yang di bawah 5 tahun terakhir, berarti nanti di poin itu dapat nilainya 4 kalau 5. Maka lebih baik kalau mengajukan hibah itu yang lama-lama itu hilang-hilangkan aja sih. Toh juga reviewer juga tidak akan selalu fokus kepada semua narasi dan itu kan singkat juga. Jadi pastikan 5 tahun terakhir. Kemudian kita tidak akan menemukan yang namanya novelty kalau tidak ada literatur. Kenapa di semester 1 itu lebih fokus pada literatur dulu? Kita ingin mengidentifikasi gaps, ruang kosong dari semua publikasi-publikasi yang ada. Maka tidak dibatasi baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Maka kita menggunakan integratif itu. Boleh juga dengan SNL. Kenapa itu penting? Nanti Bapak dan Ibu akan mengklaimnya itu pada discussion, pada pembahasan. Di pembahasan itu kan Bapak dan Ibu akan menjelaskan temuan Bapak dan Ibu. Jelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian mempersandingkan dengan hasil-hasil penelitian. Itu tuh. Ya. Bisa dengan teori dan juga hasil-hasil penelitian.
kalau pada saat temuan ibu itu dipersandingkan dengan hasil penelitian dan ternyata orang lain belum meneliti, itu namanya penelitian. Tapi skema jurnal kan lain ya, Pak. Ada skema jurnal tidak menerima berdasarkan Ada. Ada jurnal yang tidak menerima itu, bahkan juga yang kalau bapak dan ibu mengusulkan guru besar, mereka ada dua dikotomi, ada yang menerima SLN, literatur review paper, ada yang tidak menerima. Maka untuk mengajukan itu pasti kan mungkin lebih baik yang empirical data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian di discussion itu, kenapa perlu tadi literatur review? Ada kebaruan, kemudian dari kebaruan itu nanti bapak dan ibu plan. Apalagi sampai mengintegrasikan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Bapak ibu katakan berhasil penelitian hasil integrasi ini bla 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 bla, ternyata belum ada yang melakukan penelitian, sehingga view itu nomor itu kan tidak harus satu gitu. Ada yang sangat signifikan, ada yang biasa, mungkin seperti itu. Kemudian di discussion juga ya, di situ akan muncul tadi yang disampaikan oleh Prof. Agus, tidak hanya ada implikasi praktis, juga ada implikasi teoretis. Kalau bapak dan ibu menelaah literatur dan ada gap namanya theoretical gap, kan ada pernah kita bahas itu ya, maka bapak dan ibu bisa mengatakan bahwa hasil penelitian ini menambah asana pengetahuan terkait apa, itu kan theoretical. Adding knowledge namanya kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Karena memang dari teori itu ada kemudian gap, kemudian bapak dan ibu melakukan penelitian, akhirnya terisi. Di samping itu tadi ada praktis juga sudah umumnya kalau di penelitian kita di disertasi itu sudah sangat umum, implikasi praktis itu sangat banyak. Kemudian sebenarnya jangan lupa juga kalau memang itu sesuatu yang sangat berharga ya, dan memang itu sangat dibutuhkan, misalkan sekolah atau dimanapun, juga mestinya ada implikasi policy, kebijakan. Harusnya kepala dinas misalkan atau program tinggi ada kebijakan. Dan ini nilainya besar. Ada pengalaman waktu Prof. Siti Juro menguji salah satu mahasiswa kita, itu diapresiasi di kebijakan, Pak. Bagus sekali kebijakannya, bla 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 bla. Maka nilainya pun sangat maksimal. Ya. Kemudian jangan lupa juga memberikan jalan pada peneliti selanjutnya, termasuk kita sendiri. Ada yang disebut portfolio research. Itu penting. Jadi 4 implikasi ini mesti dipelajari dan bagaimana dinarasikan supaya memang narasinya sangat baik, sehingga ini menjadi poin. Tidak hanya disertasi, juga untuk artikel jurnal. Kan ini adalah buahnya, itu manfaatnya atau aksiologinya. Jadi ontologinya ada pada literatur review sebenarnya, mencari what-nya itu gitu kan. Tapi what-nya ini ada yang missing gitu. Nah, maka itu muncullah tiga. Nah, di ontologi itu, karena itu adalah literatur review untuk bapak dan ibu menentukan misalkan variabel, mungkin saja ada berbagai macam teori. Nah, bapak dan ibu harus menentukan mana teori yang cocok ini untuk di konteks Indonesia misalnya. Dan itu harus ada justifikasi, dan itu sangat bagus. Berarti bapak dan ibu dinilai oleh penguji pengetahuannya sangat banyak mengenai teori misalkan motivasi, tapi yang ngambil adalah bapak dan ibu untuk yang satu. Tapi bapak dan ibu bisa melihat bahwa ini sudah tidak dilihat, sudah tidak begitu relevan. Mestinya dilengkapi dengan apa? Maka itu juga bisa digabungkan. Misalkan teori satu dengan teori lainnya dikawinkan. Gitu kan. Mungkin saja ada yang di overlapping di gabung, kemudian ditambahkan dengan yang lain. Gitu kan. Itu juga bisa menjadi inovatif. Tapi harus ada justifikasi mengapa. Jadi di seputar
Maka tadi saya kembali lagi ke discussion belum pernah ada itu, sehingga itu bisa diklaim oleh Bapak Ibu sebagai justifikasi sebuah teori yang sudah kita ajukan tadi. Tapi mungkin nanti setelah perkuliahan yang lain-lain apa? justifikasi itu kan ini Bu, ya. Seperti Ibu meneliti engagement. Pak Herdian engagement, terus ada lagi siapa? Budia engagement, gitu kan. Tapi kalau Budia kan belum terbit, Ibu tidak bisa mereview kan belum terbit, gitu kan. Biasanya direview itu memang sudah terbit. Ya. Kemudian bisa saja walaupun engagement dia fokusnya kemana, tapi Ibu kemana gitu kan. Itu juga suatu hal yang ruang yang kosong yang bisa Ibu klaim sebagai sesuatu yang berbeda. Kalaupun itu dikatakan novelty, tapi mungkin juga novelty-nya tidak begitu signifikan ya. Ada mungkin saja Ibu memiliki hal yang lain yang lebih signifikan untuk diklaim sebagai novelty. Kalau di manajemen pendidikan, misalkan ada teori, misalkan ada penelitian tentang exemplary leadership, misalkan kepemimpinan keteladanan. Ternyata memang setelah ditelaah, walaupun ini ada replikasi, tapi konteksnya berbeda. Karena kita ke Indonesia, maka kita ada namanya cross cultural adaptation, disesuaikan dengan budaya. Sehingga terpaksa Bapak dan Ibu harus masuk ke lapangan untuk menanyakan dan mengidentifikasi apakah istilah-istilah itu cocok di Indonesia atau tidak. Kalau tidak cocok berarti istilah yang dari barat, misalkan dari teori itu Bapak Ibu kan dengan budaya kita, Kemudian juga ada hal yang lain, bisa saja biasanya itu hanya minor revision kok. Dan itu bisa diklaim sebagai acknowledge. Itu bisa ada namanya implication for theory. Ya. Jadi, tapi jangan lupa pada saat kita ada cross cultural adaptation, itu pertama bahwa dari bahasa Inggris misalkan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh orang ahli. Nah, hasil terjemahan itu diterjemahkan lagi oleh orang ahli ke dalam bahasa Inggris. Nanti kita membandingkan sebagai apa. Nah itu adalah aturan standar internasional kalau namanya cross cultural adaptation. Dan itu oleh mereka, oleh jurnal ya, yang bereputasi itu dianggap cross cultural adaptation itu termasuk kebaruan. Ya, karena memang konteksnya berbeda. Kemudian dipastikan bahwa memang istilah-istilahnya juga memang sesuai dengan konteks. Ya, itu kecil kelihatannya, tapi banyak sekali kalau Ibu bisa perhatikan. Mungkin misalkan dari negara lain meneliti apa yang sudah berkembang di Amerika, misalkan di China, yang mereka kerap kali menggunakan Kalau konteks saya kan kalau di psikologi itu saya dulu pernah itu penelitian mengadaptasi alat tes gitu. Ya. Karena kan banyak konteks seperti cuaca di sana di Eropa dengan di Indonesia berbeda seperti itu. Ya. Kita memang turun ke lapangan untuk melihat yang kita ambil teorinya itu coba dengan di lapangan juga kan berarti. Ya, itu kalau Ibu ini mau klaim sesuatu yang baru, berarti Ibu harus menarasikannya dengan sangat baik ya. Ya, itu. Itu bergantung bagaimana kita menarasi. Saya juga pernah melihat itu yang memang bisa terbit di dan pernah satu. Saya menggunakan itu cultural adaptation itu dari angket yang mereka miliki, kemudian saya alihkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ada yang mengalihkan itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian saya ke lapangan. Kalau
udah standardized itu kan sudah validasi standardized sudah bagus, ya kan? Kalau sudah standardized, pertama boleh dia tidak melakukan validasi empirik saja tidak apa. Tapi kalau saya boleh nyarankan lebih baik lakukan lagi. Kemarin yang kita evaluasi FA itu ya, saya ngambil yang sudah sepertinya sudah standar. Ya. Nggak tahunya waktu di Indonesia itu kan ada 3 indikator, hanya 1 indikator yang bisa bagus, bisa mengukur. Itu harus ada apa nanti dari statistik ya. Iya, nanti itu bisa membantu sebagai kebaruan juga bahwa di dalam konteks Indonesia seperti apa kan gitu kan. Berbeda dengan konteks yang selama ini mereka melakukan penelitian di mana. Itu bisa kebaruan juga. Bahwa untuk sehingga angket untuk Indonesia mengenai ini mestinya ini yang digunakan bukan itu karena itu sudah tidak sesuai dengan konteks. Kemarin dalam bayangan saya apa saya digagal ya kenapa hanya 1 yang Pastikan aja proses itu dari awal sampai akhir itu benar. termasuk Ya, dari awal bagaimana juga samplingnya, ya, bagaimana ibu juga mungkin kalau di kita kan sering divalidasi lagi ya oleh ahli kan gitu kan. Ya, pokoknya proses-proses itu dilalui, jangan mengklaim, jangan hanya langsung kita memproses, ya, memproses tanpa tahapan awalnya dipenuhi. jadi kembali seperti membuat instrumen baru. Ya. Tapi kan kadang-kadang gini Bro, ketika kita menggunakan angket yang mungkin sudah valid ya, mungkin prosesnya juga kita sudah benar. Tapi ada pertimbangan bahwa pengisi kuesionernya yang ngaco juga kan. Nah ada. Nah itu kayak mana supaya kita bisa memastikan bahwa oh kita semua lalui benar nih, tapi kok hasilnya nggak sesuai. Apa boleh kita menduga-duga nih, siapa tahu Ya. Respondennya ini yang nggak benar. Oleh karena itu, kalau saya melihat dari teori itu bagaimana mereka melakukan validasi ke lapangan empiris, saya biasanya merujuk ke penelitian, apalagi itu sudah kisah tua. Ya. Masalah lain kalau memang nanti responden asal-asalan kan gitu. Ya. Ya, asal-asalan. Memang salah satu hal yang bisa dicegah adalah bahwa nanti ada item yang negatif gitu ya, yang Buat ini ya, apa namanya, jebakan gitu ya. jebakannya untuk mengukur bahwa memang mereka hati-hati gitu kan. Nah, salah satunya itu. Tapi jangan ada misalkan 20, 10, 10 nggak usah. Mungkin saja hanya 3 gitu, dari 20 itu. Jangan terlalu banyak juga Pak. Saya juga melakukan itu Pak. Kalau banyak yang kejebak gitu gimana Bro? Ya nanti kita Apa kita take out? kita ini hasilnya seperti ini, tetapi memang dari analisis per item Bapak jelaskan. Jadi itu masuk ke dalam keterbatasan nantinya. Untuk selanjutnya terus seperti apa? Tapi biasanya jarang terjadi jurnal walaupun yang bagus sampai ke sana Pak. Nggak nyampe ke situ. Tapi untuk pribadi sebagai peneliti mestinya juga mengamati. Saya pernah meneliti mengenai sertifikasi guru. Ekspektasi saya pasti ini memiliki pengaruh positif terhadap guru. Ternyata positif memang, tapi tidak signifikan. Tapi saya juga tidak memasukkan itu karena saya kuantitatif semuanya. Saya telepon guru beberapa guru. Kenapa dengan Serdos ini tidak signifikan? Apa yang terjadi memang? Itu Pak, kami ditunda beberapa bulan sehingga tidak menerima Serdos. Sehingga saya tahu jawabannya. Berarti saat itu mereka tidak happy karena dapat uangnya karena sudah sekian bulan. Makanya itu pentingnya adanya kualitatif sebenarnya. Ya, mixed method penting itu mixed method. Jadi mixed method itu boleh, ya, sekuensial, ya boleh kuantitatif dulu atau kualitatif dulu.
Kalau memang sudah jelas teorinya, ya, teorinya sudah jelas, ada pokoknya angket dan lain-lain, itu cenderung lebih baik menggunakan kuantitatif dulu. Hasilnya seperti apa ditelusuri nanti. Oh, hasilnya seperti ini berkaitan atau generalisasinya seperti apa bisa ke lapangan. Ya. Berarti kualitatif dulu lebih baik ya, Prof? Nah, kalau kualitatif dulu biasanya itu belum jelas teorinya seperti apa. Teorinya belum jelas. Maka kualitatif itu kan iya, betul ikutin. Dia biasanya ada juga, walaupun ada teorinya jelas, ya Bu ya, tetapi kita tidak yakin ini mengenai teori ini, sehingga dia bagaimana dia memperkaya teori itu, dia ke lapangan dulu, menanyakan hal itu. Itulah sebenarnya kalau kita katakan bagian dari cross-cultural understanding sebenarnya. Jadi bisa dikatakan prasurvei ya, Bro? Iya, jadi nanti angket yang ada, ya itu pun diuji ya. Angket yang ada itu nanti diperkaya dengan hasil kualitatif di lapangan. Itu yang melakukan Budia kalau nggak salah. Dari beberapa teori, ya dia tidak yakin, dia ke lapangan dulu kualitatif. Iya, sepakat. Biasanya murninya itu kualitatif itu tidak jelas teorinya. Murninya sebenarnya. Sehingga nanti punya variabel. Setelah variabelnya ada baru dia ke kuantitatif untuk generalisasi. Oh, berarti tadi yang menggabung beberapa teori belajar, sehingga nanti ulang yang di kualitatifnya dulu, sehingga harus dapat pula indikator. Dia dikatakan, dia kan gitu. Dia nggak yakin kalau dia seperti apa. Makanya di wawancara. Dia wawancara, padahal dia kan punya teori kan sebenarnya kan. Dia wawancara dulu untuk meyakinkan apakah ini di konteks ini seperti ini. Kalau menurut makanya dia itu baru dia ke Bapak dan Ibu sambil mengerjakan ini ya untuk persiapan kualifikasi kan? Itu persiapan kualifikasi. SK-nya minggu depan kita langsung berangkat. Ya penting berangkat dulu kan. Daripada diam. Biasanya di publikasi satu itu Prof. Nyono memancing-mancing ya. Bahkan Bapak dan Ibu mungkin nanti juga diminta presentasi. Iya. Nah, tidak hanya kita fokus ke artikel, bahkan waktu itu lebih banyak ke persiapan ke disertasi. Dan memang dikemas publikasi satu ini, mestinya kan namanya publikasi satu sebenarnya tidak harus masuk kelas. Cuma kami ingin bahwa ada percepatan penyelesaian disertasi. Maka publikasi masuk. Dan memang tidak dinamakan disertasi 1, disertasi 2, di program tinggi lain ada disertasi 1, disertasi 2, dan seterusnya. Jadi bagian-bagian dari disertasi. Jadi luaran yang diharapkan apa, Bro? Apa kita yang penting submit kah atau yang penting kuliah aja? Publikasi 1 itu diharapkan memang Bapak dan Ibu setelah selesai ini juga punya publikasi melanjutkan yang review paper setidak-tidaknya atau bagian dari praresearch. Untuk apa? Agar memenuhi salah satu syarat saja untuk ujian. Walaupun kan nanti di publikasi 2 nanti juga harus publikasi kan gitu. Kedua, menyiapkan Bapak dan Ibu untuk rally. Sebenarnya itu. Jadi ada rally. Sehingga nanti pas semester 3 sudah siap sempro gitu. Sebenarnya makanya dari angkatan 2020 banyak yang cepat ya 3 sampai 3 tahun ada gitu. Dan angkatan 2020
discussion group gitu kan. Jadi mereka saling sharing itu satu dengan yang lain, saling menguatkan lah gitu ya. Sehingga prosesnya lumayan cepat, walaupun memang sampai sekarang ada yang belum lulus, ada yang belum. Sebelum kita bubar, ada yang mau tanya? Self, apa tadi? Self plagiarism atau auto plagiarism itu punya kita tidak mensitasi punya kita sendiri, padahal itu udah milik umum. Jadi kalian itu nggak sitasi. Kalau bapak dan ibu punya artikel, ya review paper, ya kemudian disertasinya kan belakangan selesai itu, kan ada membahas terkait itu, bapak dan ibu sebaiknya mensitasi punya diri sendiri juga, supaya menghindari self-plagiarism. Apalagi kata-katanya mirip sekali, Jadi disitasi. disitasi. Ya. Disitasi sendiri. Ya, misalkan Hasan Hariri suruh punya paper, maka berdasarkan Hariri bla 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 bla. Jadi itu kalau tidak ditulis, nanti kalau dicek dan nama Hariri tidak masuk, berarti saya sudah melakukan auto plagiarism atau self plagiarism. Ya, memang saya juga tahu ceritanya Prof. Agus. Saya kebetulan sebagian waktunya saya lagi masih di kepegawaian.